Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kebajikan. Pertama-tama, saya beserta rekan-rekan saya, kelompok 6, terkait filsafat hukum, kami akan membawakan materi tentang filsafat beraliran atau bermazhab realisme. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsudin Giovanni Babuta dengan NIM 1011-4222201. Saya akan membawakan tentang sejarah filsafat bermazhab realisme. Baik teman-teman, kita masuk pada perkenalan. Apa sih itu filsafat realisme? Nah, jadi saya akan menjelaskan filsafat yang beraliran realisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau dunia yang benar-benar ada. Nah, dunia ini mempunyai dua hakikat realitas, teman-teman, yang mana itu terdiri dari dunia fisik maupun dunia rohani. Oke, jadi berdasarkan literatur atau buku yang pernah saya baca bahwa terkait filsafat hukum bermazhab realisme ini ditulis oleh Bapak Budiono. Jadi pendukung mazhab realis dikenal juga sebagai kaum nepotivis yang berorientasi kepada sang tokoh empirisme Inggris atau dikenal dengan nama beliau David Hume, teman-teman. Oke, jadi menurut buku Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil, edisi revisi keempat, bahwa kaum ini berpedoman pada antropologi. Dan dalam tata pandangan kaum nepotivis, hukum itu merupakan refleksi dari kebudayaan sebagai kompleks perilaku manusia. Baik teman-teman, kita masuk pada tema selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah diskursus filsafat realisme. Jadi diskursus itu di sini adalah konsep sistem pemikiran ya, atau ide-ide pemikiran dan gambaran yang kemudian membangun suatu konsep, suatu kultur atau budaya tertentu. Jadi saya akan menjelaskan tentang filsafat diskursus realisme. Oke, saya mulai pada filsafat Yunani klasik, teman-teman. Nah, filsafat Yunani klasik atau filsafat realisme yang dicetuskan oleh para filsuf Yunani kuno adalah sebuah doktrin realis tentang universal ini yang diajukan oleh Plato dan Aristoteles, teman-teman. Jadi realisme platonis adalah sebuah realisme mengenai keberadaan universal atau suatu objek abstrak tertentu. Nah, karena universal dianggap sebagai bentuk ideal oleh seorang Plato, akan tetapi realisme yang dianggap oleh Aristoteles berkebalikan dengan Plato. Nah, Aristoteles berpandangan bahwa keberadaan universal bergantung pada hal-hal khususnya yang dapat mencontohkannya. Filsafat abad pertengahan. Nah, realisme abad pertengahan berkembang dari perbedaan tentang masalah universal. Universal sendiri adalah istilah atau properti yang dapat diterapkan pada banyak hal, yang mana itu seperti tanda petik merah atau kata cantik ataupun kata lima. Poin ketiga, filsafat modern awal. Dalam filsafat ini, realisme nalar umum Skotlandia adalah suatu bentuk aliran filsafat yang berusaha mempertahankan realisme melawan paradoks filosofis dan skeptisme. Jadi teman-teman, dengan alasan bahwa masalah nalar umum itu berada dalam jangkauan pemahaman umum dan kepercayaan nalar umum mengatur kehidupan dan pola pikiran orang-orang yang mana itu memegang keyakinan nalar non-nalar umum. Baik, selanjutnya penghabisan filsafat modern akhir. Dalam filsafat ini, aliran pemikiran terkemuka yang menganjurkan realisme metafisik adalah realisme Austria, anggotanya termasuk Franz Brentano, Alexius Meinong, Vitro Benussi, dan Ernest Mali, dan awal Edmund Husserl. Filsafat kontemporer. Baik, terakhir dalam filsafat analitik kontemporer, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, J.L. Austin, Karl Popper, dan Gustav Bergman mendukung realisme metafisik. Hilary Putnam awalnya memang menganut netralisme metafisik, tetapi ia kemudian memeluk suatu bentuk antirealisme yang mana itu disebut dengan realisme internal. Sekian poin-poin yang dapat saya sampaikan terkait masalah sejarah dari filsafat realisme.
dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 6. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijalul Salipodongge dengan NIM 1011422183. Di sini saya merupakan bagian dari kelompok 6 dalam mata kuliah filsafat hukum. Di sini kelompok kami mendapatkan bagian materi yaitu tentang mazhab realisme. Baik, dalam kelompok kami, di sini kami mempunyai 4 poin pembahasan. Yang pertama yaitu adalah sejarah filsafat realisme, yang kedua tokoh pelopor filsafat realisme, yang ketiga manfaat filsafat realisme, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu aliran filsafat realisme. Baik, di sini saya mendapatkan bagian pada poin kedua yaitu tentang tokoh pelopor filsafat realisme. Jadi, tokoh pelopor filsafat realisme adalah yang pertama yaitu Thomas Aquinas. Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 dan meninggal pada 1274. Adalah seorang Dominikan pribadi dan pemandu teologis yang sangat influensial. Terkenal sebagai pemikir filsafat realisme dan pengarah sekolah filsafat yang disebut dengan Thomisme. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles merupakan bapak ilmu yang memiliki pandangan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui sebuah riset pendidikan. Beliau juga membangun sebuah sekolah. Pandangan ini mulai berkembang pada abad ke-13 sampai pada abad ke-14. Saya Siti Nur Syahabani Gobel dengan NIM 1011422224. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari filsafat realisme. Baik, berikut ada beberapa manfaat dari filsafat realisme, yaitu mendorong pemikiran kritis. Filsafat realisme menekankan pada pengamatan langsung terhadap realitas, sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemikiran kritis dan analitis. Berikutnya, mengembangkan kemampuan intelektual. Filsafat realisme bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa agar dapat mencari kebenaran melalui observasi langsung terhadap realitas. Berikutnya, menyesuaikan diri dalam hidup. Tujuan pendidikan dalam aliran realisme adalah untuk membantu siswa menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial. Berikutnya, mengajarkan nilai-nilai sosial. Kurikulum dalam aliran realisme mencakup semua pengetahuan yang dianggap berguna untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial, termasuk sains, matematika, ilmu kemanusiaan, dan nilai sosial. Berikutnya, mengajarkan disiplin mental dan moral. Filsafat realisme menekankan pada kedisiplinan mental dan moral, sehingga dapat membantu siswa untuk menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Berikutnya, mengajarkan keberhasilan melalui kerja keras. Filsafat realisme menekankan pada pentingnya kerja keras dan usaha untuk mencapai keberhasilan, sehingga dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap positif terhadap belajar dan mencapai tujuan hidup. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Trisha Salsabila Putri dengan NIM 1011422234. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja aliran-aliran realisme. Yang pertama yaitu realisme metafisik, yang dimana tesis yang menyatakan bahwa objek, properti, dan hubungan yang dikandung dunia secara kolektif yaitu struktur dunia ada secara independen dari pemikiran tentangnya atau persepsi kita tentangnya. Yang kedua, realisme naif. Realisme naif juga dikenal sebagai realisme langsung. Aliran realisme yang berakar pada teori persepsionalan umum yang mengklaim bahwa indera memberi kita kesadaran langsung tentang dunia luar. Yang ketiga, realisme saintifik. Realisme saintifik pada tingkat yang paling umum adalah pandangan bahwa dunia yang dijelaskan oleh sains adalah dunia nyata, sebagaimana adanya terlepas dari apa yang kita anggap sebagai dunia nyata. Yang keempat adalah realisme imanen. Realisme imanen atau sering disebut juga realisme moderat adalah posisi dalam perdebatan tentang metafisik universal yang terkait dengan teori substansi Aristoteles. Yang kelima, realisme moral. Realisme moral adalah pandangan metaetis bahwa adalah nilai-nilai moral objektif yang terlepas dari persepsi kita tentangnya atau sikap kita terhadapnya.
Yang terakhir atau yang keenam yaitu realisme estetik. Realisme estetik adalah pandangan bahwa realitas atau dunia memiliki struktur yang indah. Dunia adalah realitas yang menyatukan hal-hal yang berlawanan seperti sebuah karya seni yang hebat, dan karena itu dapat disukai dengan jujur seperti halnya sebuah karya seni.